Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang telah kami kerjakan dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah basis data dan penelusuran SQL, di mana proposal penelitian kami bertemakan rancangan sistem basis data pada aplikasi layanan pengiriman barang menggunakan MySQL. Dengan anggota kelompok ada saya sendiri, Raudatul Husna, kemudian Muhammad Yazid Aulia, dan Sidikia Al-Muntahza. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Aulia, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian kami. Oke. Dengan terus berkembangnya teknologi di era digital ini, perusahaan-perusahaan juga harus ikut berkembang agar tetap bertahan di zaman ini. Begitu juga dengan perusahaan jasa pengiriman barang yang harus terus berkembang mengikuti zaman dan menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Penelitian, penelitian kami berkontribusi menyelesaikan masalah yang ada dengan merancang sistem basis data yang berbasis MySQL yang dirancang khusus untuk mendukung operasional layanan pengiriman barang. Dan perusahaan layanan pengiriman barang mendapatkan keuntungan dari menggunakan sistem basis data seperti operasional yang lebih cepat dan akurat, meminimalisir kesalahan, dan lain sebagainya. Penelitian kami merujuk dari paper oleh Ulfa Fauziah tahun 2022 dengan judul Penerapan Sistem Aplikasi Penyediaan Barang dan Jasa PT JNT Express berbasis Java, yang membahas pengembangan sistem informasi berbasis Java untuk meningkatkan efisiensi operasional PT JNT Express. Metode penelitian menggunakan pendekatan R&D dan deskripsi kuantitatif dengan data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Sistem yang dikembangkan menggunakan metode waterfall yang mencakup analisis kebutuhan, desain, implementasi, integrasi, pengujian, serta pemeliharaan. Hasilnya, sistem baru mengurangi waktu pengelolaan data dan meningkatkan efisiensi administrasi serta relevan bagi perusahaan jasa dan pengiriman lainnya. Baiklah. Adapun masalah dalam penelitian kami adalah bagaimana caranya merancang sistem basis data pada aplikasi penelitian layanan barang sehingga setiap entitas yang menggunakannya seperti perusahaan dan pengguna mendapatkan manfaat dari sistem basis data baik dari segi pencatatan, pencarian, dan pelaporan dan lain-lainnya. Adapun tujuan dari penelitian kami adalah untuk merancang dan menganalisis sistem basis data yang sesuai untuk mendukung sistem aplikasi layanan pengiriman barang sehingga dapat meningkatkan efisiensi dari aplikasi layanan pengiriman barang dan pengiriman barang. Kelas selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Terima kasih. Nama saya Sidika Al-Muntaza dengan NPM 23081080-1004. Saya akan menjelaskan bagian tinjauan pustaka. Jadi di tinjauan pustaka ini terdapat 3 poin, yaitu PT JNT Express, basis data, dan MySQL. Jadi PT JNT Express sendiri adalah perusahaan yang bergerak pada jasa pengiriman barang. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 20 Agustus 2015 dan didirikan oleh Jet Li dan Tony Chen. Perusahaan JNT Express ini terus berkembang hingga saat ini perusahaan tersebut dapat mengirimkan sebanyak 1,6 juta paket per hari. Ini tak lepas dari peranan diterapkannya ilmu basis data pada perusahaan tersebut. Bisa kita bayangkan jika perusahaan tersebut tidak menerapkan ilmu basis data, paket yang kita pesan hari ini bisa saja sampai bulan depan atau bahkan tahun depan. Jadi apa itu basis data tersendiri? Basis data atau dikenal juga dengan database adalah kumpulan data yang disusun secara terstruktur dan saling terkait yang dapat diakses dan dikelola sehingga bisa dilakukan manipulasi data. Untuk melakukan manipulasi data tersebut atau ya dengan maaf jadi software yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi data salah satunya adalah MySQL. Jadi fungsi MySQL tersendiri itu uh, yaitu untuk pertama penerapannya terlebih dahulu. Jadi penerapan MySQL tersendiri pada jasa pengiriman barang itu
yang paling besar bisa kita lihat sebagai penyimpanan informasi pelanggan seperti nama, alamat, dan kontak, serta data pengirim atau kurir, serta tanggal penerimaan barang tersebut. Kemudian memungkinkan pengelolaan data secara terstruktur untuk mempermudah pengiriman dan pengelolaan logistik. Oke, selanjutnya ada fungsi MySQL tersendiri. Fungsi MySQL tersendiri adalah untuk mengelola database, yaitu MySQL memungkinkan pembuatan, modifikasi, dan pengelolaan database menggunakan SQL untuk menyimpan data terstruktur dalam bentuk tabel. Selanjutnya pemrosesan data, kemudian keamanan data, lalu integrasi dengan aplikasi. Selanjutnya bisa juga MySQL sendiri juga memiliki fungsi itu kinerja tinggi. Itu menyediakan pengelolaan query yang efisien terutama untuk aplikasi yang membutuhkan akses data cepat. Kelemahan terbesar MySQL itu kurang optimal untuk data besar. MySQL kurang efisien dalam mengelola data dengan volume besar atau aplikasi yang membutuhkan uh, untuk aplikasi yang membutuhkan analitik data berat seperti Big Data. Dan kelemahan terbesar selanjutnya adalah skalabilitas terbatas, yaitu tidak ideal untuk sistem yang membutuhkan skalabilitas horizontal atau distribusi data ke banyak server. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang kami gunakan dalam proposal penelitian ini. Metode yang kami gunakan adalah Database System Development Lifecycle atau SDLC, di mana metode ini merupakan suatu metode untuk perancangan dan pengembangan basis data. Adapun tahapan dalam metode ini sebenarnya sangat kompleks, namun yang kami gunakan hanya 4 langkah saja. Yang pertama ada perencanaan, di mana dalam tahap ini melakukan perencanaan terhadap seluruh proses pada alur pengembangan sistem basis data sehingga dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Tahap kedua adalah analisis kebutuhan, di mana pada tahap ini fokus utama adalah untuk memahami dan mendokumentasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari aplikasi layanan pengiriman barang. Kemudian tahap selanjutnya adalah desain basis data yang terdiri dari 3 tahap utama, yaitu desain basis data konseptual, logis, dan fisik. Desain basis data konseptual ini sendiri meliputi desain yang dibuat masih bersifat konseptual dan umum. Fokusnya adalah pada model data yang akan digunakan tanpa memikirkan logika, penyimpanan, dan pertimbangan fisik. Kemudian, desain basis data logis yang meliputi model konseptual diterjemahkan menjadi representasi yang lebih spesifik. Prosesnya meliputi validasi model data, menentukan atribut, primary key, foreign key, dan hubungan atau relasi. Kemudian desain basis data fisik yang meliputi model logis diubah menjadi skema basis data yang konkret. Prosesnya meliputi keputusan tentang tipe data, penyimpanan, dan langkah-langkah keamanan. Kemudian langkah terakhir atau tahapan terakhir adalah implementasi menggunakan MariaDB dan pengembangan aplikasi. Di mana di tahap ini kita akan mengimplementasikan basis data yang telah kita kerjakan ke dalam lingkungan industri. Kemudian, hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah mempercepat proses administrasi, di mana dengan sistem yang terstruktur, pastinya proses administratif menjadi lebih cepat dan otomatis, mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengakses dan mengelola data. Kemudian, meminimalkan kesalahan manual. Sistem basis data akan mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual yang dapat menyebabkan kesalahan. Data yang terorganisir dengan baik akan mengurangi kemungkinan kesalahan input atau perhitungan. Kemudian mendukung pengambilan keputusan strategis, di mana akses cepat ke data yang akan lebih akurat membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis informasi untuk strategi jangka panjang. Kemudian meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Pengelolaan data yang lebih baik mempercepat pelayanan, meningkatkan responsivitas, dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan. Mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.